Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Teknologi Informasi Perbankan Syariah bersama saya Ahmad Azhari. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bank syariah di Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Di antaranya adalah definisi, ya, kemudian terkait dengan sejarah, ya, kemudian tantangan, dukungan, serta prospek bank syariah di Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Perbankan syariah kali ini, ya, perbankan syariah hari ini, tentu saja sudah banyak kita ketahui. Ya, kalau kita googling saja, maka perbankan syariah di Indonesia terkait dengan pemberitaan dapat dilihat di sebelah kiri Anda 5 berita teratas, ya. Ini saya ambil 2 hari yang lalu. Pemberitaan terkait dengan pandemi, ya, pandemi dan perbankan syariah. Ternyata perbankan syariah di top one-nya adalah tetap tumbuh positif di tengah-tengah pandemi, ya. Itu dinyatakan oleh liputan6.com, ya. Kemudian kompas.com juga menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah dinilai lebih baik dibandingkan nilai bank konvensional, ya. Kemudian REI dorong perbankan syariah lebih agresif dalam pembiayaan perumahan. Indonesia raih peringkat 1 pasar keuangan syariah. Kemudian Erick Thohir ke Menteri BUMN merger bank syariah, ya, gitu. Nah, pemberitaan-pemberitaan ini menjadi sesuatu yang positif bagi tumbuh kembangnya perbankan syariah hari ini, ya. Nah, Kompas.com juga tadi menyatakan bahwa kinerja perbankan syariah dinilai lebih baik dibandingkan bank konvensional. Mungkin banyak lagi pemberitaan baik positif maupun negatif. Hal ini yang kita tujukan adalah melihat perkembangan perbankan hari ini, perbankan syariah terutamanya, ya, sehingga kita dapat melihat seberapa jauh prospek untuk perbankan syariah bisa berkembang dan tetap bertahan di Indonesia. Nah, apa yang menjadi dasar? Menjadi dasar tentu karena Indonesia merupakan, ya, salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, karena kita penduduknya mayoritas beragama Muslim, tentu saja itu bisa meningkatkan kinerja industri syariah, ya, termasuk di dalamnya, ya, perbankan syariah. Maka tidak heran jika belakangan ini banyak bank konvensional yang akhirnya melebarkan sayap bisnisnya ke institusi syariah maupun unit usaha syariah, ya. Nah, beberapa bank syariah pun sudah mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia, ya. Apa itu sebenarnya perbankan syariah? Maka sesederhana mungkin, ya, kita bisa mengerti, ya, bahwa perbankan syariah atau yang biasa disebut dengan perbankan Islam, ya, dalam pelaksanaannya memiliki landasan sesuai dengan syariat Islam, ya. Baik mengatur, mengawasi, melindungi tadi, ya, seperti dengan gambar ini, untuk melindungi industri keuangan yang lebih sehat sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah perbankan syariah memiliki prinsip tidak mengenal adanya bunga pinjaman, ya, tidak mengenal adanya bunga pinjaman atau interest rate, ya. Perbankan syariah secara definitif, ya, secara definisi dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adil wa tawazun, ya. Kemudian kemaslahatan, maslahah, universalisme alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram, ya. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah, ya, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya yang sama dengan fungsi lembaga Baitul Mal, ya, menjalankan fungsi sama seperti lembaga Baitul Mal. Di antaranya dia juga menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, ya, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf, ya. Jadi
Ini segelintir definisi terkait dengan perbankan syariah. Banyak sekali definisi yang akhirnya berkembang dari beberapa sumber terutama ya. Nah, praktek perbankan ini tentu saja perbankan syariah ya, tentu saja tidak terlepas dari namanya sejarah perkembangan ya. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Kita lihat bahwa jika ditarik jauh sebelumnya, landasan utamanya perbankan syariah, tentu kita bisa lihat dari praktek perbankan yang dijalankan pada zaman Rasulullah SAW. Di dalam sejarahnya, perekonomian umat Islam ya, terutama kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang yang itu dilakukan dengan akad-akad atau dengan perjanjian sesuai syariah ya, yang biasanya telah lazim dilakukan oleh umat Islam pada zaman Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW juga dikenal oleh masyarakat Mekah ya sebagai Al-Amin ya dan yang dapat dipercaya, sehingga tidak sedikit masyarakat-masyarakat Mekah ya yang memberikan simpanan hartanya, menerima simpanan hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan agama Islam ya, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk mengembalikan semua titipan itu pada para pemiliknya. Contoh praktek seperti ini merupakan salah satu praktek perbankan yang dijalankan pada saat ini ya. Titipan harta, meminjamkan uang, lalu melakukan pengiriman. Jadi proses dari masyarakat Makkah memberikan uang, Rasulullah menerima titipan, lalu Rasulullah meminta sahabatnya untuk melakukan pengiriman atau mengembalikan uangnya kepada para pemilik. Itu sudah menjadi satu kegiatan muamalah yang lazim dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Tentu praktik ini akhirnya diteruskan oleh sahabat radhiyallahu an pada zamannya ya setelah wafatnya Nabi. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an, memilih tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni pertama adalah dengan mengambil uang sebagai pinjaman, ia memiliki hak untuk memanfaatkannya. Yang kedua, karena bentuknya pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikan secara utuh. Nah, implikasi seperti ini akhirnya dianggap sebagai salah satu cikal bakal ya perbankan yang dijalankan hari ini ya, aktivitas ekonomi yang dijalankan hari ini. Sehingga tindakan dari sahabat ini menjadi salah satu aspek ketika nasabah menerima pinjaman. Jadi sekarang ini tidak lagi menerima titipan harta tetapi meminjamkannya ya. Jadi kita ketika mendapatkan pinjaman maka kita berhak mendapatkan manfaatnya ya. Kita bisa memberikan manfaat, kita bisa menggunakannya dan atau memanfaatkannya. Kemudian kewajiban kita sebagai peminjam ya, sebagai yang dipinjami maka kita harus mengembalikannya secara utuh. Dalam riwayat lain disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu an juga pernah melakukan pengiriman barang ke Kufah ya. Dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an melakukan juga pengiriman uang dari Makkah, mengirimkannya ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak. Nah, praktek yang seperti ini akhirnya dilanjutkan. Praktek perbankan ini diteruskan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, pada zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan ini dilakukan oleh satu orang individu, ya, atau yang biasa kita kenal saat ini adalah bankir, ya. Apa fungsi perbankan yang dijalankan pada zaman Bani Abbasiyah? Yaitu pertama adalah menerima deposit, menerima uang, ya, kemudian menyalurkannya serta mentransfernya, ya, dan mentransfer uang. Nah, perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu ya, pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah.
maka beberapa orang ditunjuk dengan keahlian ya, dengan mengetahui istilahnya rate ya, rate-nya setiap negara, setiap suku ya, karena beberapa jenis mata uang itu akhirnya muncul, maka perlu dilakukan namanya money changer. Jadi ditunjuk beberapa orang untuk yang mengetahui rata-rata ya ketika dikonversi menjadi mata uang pada zaman itu, sehingga terjadilah aktivitas ekonomi yaitu adalah penukaran uang ya dari mata uang satu ke mata uang pada zaman Bani Abbasiyah ya. Nah, hal ini menjadi cikal bakal terjadinya namanya money changer atau yang kita kenal dengan tempat penukaran uang ya. Nah, selain itu praktek perbankan pada zaman itu juga ditandai dengan kemajuannya yaitu dengan beredarnya cek atau sak ya sebagai media pembayaran. Dalam hal yang terakhir ini, uang dapat ditransfer dari satu negeri ke negeri lain tanpa memindahkan fisik uang ya, karena cek lebih aman ya, sehingga tidak perlu memindahkan berkarung-karung uang dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan juga banyak money changer yang akhirnya mendirikan kantor ya di banyak negeri dan akhirnya menuai hal positif ya ketika penggunaan ceknya menjadi media transfer utama ya bagi transaksi di negeri tersebut. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang positif bagi perkembangan perbankan syariah. Praktik perbankan ini dilanjutkan pada zaman Eropa ya, ketika zamannya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu dilakukan oleh perorangan. Pada zaman Eropa ini ya perkembangannya dikenal dan dilakukan oleh institusi atau yang dikenal dengan bank ya. Persoalannya yang muncul adalah ketika menggunakan institusi tentu akhirnya mendapatkan atau namanya mengeluarkan jasa ya. Jasa begitu juga dengan persoalan yang timbul ketika Raja Henry ya pada tahun 1545 ya ke-8 Raja Henry ke-8 menerapkan transaksi menggunakan bunga sebagai imbalan ya. Sebagai imbalan bagi nasabah yang memberikan pinjaman atau mendepositokan pinjamannya ke dalam institusi tersebut atau bank ya. Persoalan timbul adalah ketika menjalankan transaksi menggunakan bunga, maka dalam pandangan fikih ya, dalam pandangan Islam, maka penggunaan bunga adalah riba dan oleh karena itu hukumnya adalah haram ya. Transaksi penggunaan bunga diawali dari Raja Henry ke-8 pada tahun 1545 hingga dimulai lagi pada Ratu Elizabeth I. Nah, kapan akhirnya transaksi menggunakan bunga ini akhirnya marak dilakukan ya. Hal ini dilakukan ketika ya bangsa Eropa melakukan penjelajahan serta penjajahan ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, keadaan ini akhirnya berlangsung terus sampai pada zaman modern ini. Negara-negara jajahan ya, negara-negara jajahan bangsa Eropa yang selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun yang dijajah, akhirnya menjadi warisan tersendiri. Jadi aktivitas ini menjadi warisan tersendiri bagi negara-negara jajahan yang notabene akhirnya aktivitas ekonominya, aktivitas perbankannya berbasis pada bunga ya, termasuk pada negara-negara Muslim ya, negara-negara dengan mayoritas Muslim yang menjadi negara jajahan Eropa. Nah, perbankan syariah di era modern kalau kita lihat ya, bahwa secara konsep teoritisnya Bank Islam itu muncul dengan gagasan ya pada tahun 1940-an ya. Nah, munculnya gagasan itu yang pertama kali adalah menghendaki bahwa perbankan berasaskan atau berdasarkan bagi hasil, jadi bukan berdasarkan bunga ya. Nah, usaha pendirian bank syariah ini dimulai dan digawangi di beberapa negara
Yang paling sukses dan inovatif itu adalah Mid-Gamer Local Saving Bank ya. Yaitu bank syariah yang didirikan di Mesir pada tahun 63. Bank Mid-Gamer ini ya, ini diterima dengan baik oleh kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Kesuksesan Mid-Gamer ini menjadi salah satu poin ya, salah satu titik yang menyatakan bahwa prinsip perbankan syariah itu bisa menguntungkannya. Nah, dapat diaplikasikan. Timbullah kesadaran bahwa prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Ya, jadi titik poin atau menjadi inspirasi ya, titik balik ya, menjadi inspirasi bagi seluruh umat Muslim di seluruh penjuru dunia. Nah, bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank. Setelah Mid-Gamer selesai, ternyata ada beberapa hal yang menjadikan Mid-Gamer ini tutup ya. Kemudian kembali dibuka lagi pada tahun 75 ya. Bank Islam pertama ya yang sifatnya swasta adalah Dubai Islamic Bank ya. Hal ini didirikan oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Kemudian diikuti juga dengan tahun 77 berdiri dua bank Islam. Yang pertama adalah Faisal Islamic Bank dan yang kedua adalah Kuwait Finance House. Faisal Islamic Bank itu didirikan di Mesir ya, kemudian dan di Sudan ya. Faisal Islamic Bank didirikan di Mesir dan Sudan. Kemudian Kuwait Finance House tentu didirikan oleh pemerintah Kuwait. Perbankan syariah ya tentu saja setelah di era modern ini berkembang pesat ya, menyebar di seluruh negara termasuk negara-negara barat, diantaranya Denmark, Inggris, Australia, dan sampai saat ini mungkin tersebar juga hingga ke Amerika Serikat. Nah, negara-negara barat akhirnya berlomba-lomba ya menjadi pusat keuangan Islam, Islamic Financial Hub ya, Islamic Financial Hub, untuk membuka bank-bank Islam dan menjadi Islamic window ya, agar mendapat melayani jasa-jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karena dianggap ya bahwa praktek berprinsip syariat Islam ini sangat-sangat menguntungkan. Praktik perbankan syariah di era modern yang dilakukan di Mesir ya tentu saja menjadi tolak ukur ke seluruh dunia ya. Di antaranya juga Indonesia yang mendapatkan impact atau imbas ketika ya mendapati bahwa memungkinkan bahwa prinsip-prinsip syariah itu diterapkan di era bisnis ya, di era bisnis modern. Sehingga Indonesia sebagai negara ya terbesar Muslim ya di dunia, maka memutuskan untuk membuat atau menerapkan juga ya prinsip-prinsip syariah pada praktik perbankan yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi awal ya ketika tahun 90-an Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Hasilnya ya didapati bahwa bank syariah pertama bisa didirikan di Indonesia, yaitu adalah PT Bank Muamalat Indonesia. Sesuai akte pendiriannya ini didirikan pada tanggal 1 November 1991 atau 1991 ya. Hal ini menjadi hal positif ya, ketika perbankan syariah pertama bisa didirikan di Indonesia. Menjadi angin segar bagi praktek perbankan bagi umat muslim ya yang ada di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari dukungan-dukungan ya yang muncul ya. Salah satunya pada tahun 98 muncul Undang-Undang Nomor 10 yang menegaskan terkait dengan dua sistem perbankan yang ada di Indonesia ya, atau yang kita kenal dual banking system. Yakni pertama adalah sistem perbankan konvensional, yang kedua adalah sistem perbankan syariah. Peluang ini akhirnya disambut hangat ya, tentu saja masyarakat perbankan, dan juga ditandai dengan munculnya ya beberapa bank-bank lainnya, bank-bank konvensional lainnya. Di antaranya adalah bank-bank konvensional seperti Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, BPD Aceh. Juga banyak sekali ya BPD yang akhirnya juga BPD konvensional yang akhirnya pindah ke
institusi syariah, ke praktik perbankan secara syariah. Nah, peluang-peluang yang akhirnya bermunculan ya ketika bank-bank konvensional yang ada di Indonesia akhirnya berubah ya atau beralih ke praktik perbankan secara Islam ya atau secara syariah. Hal ini juga mendapati dukungan ketika muncul beberapa produk pengesahan ya terkait dengan undang-undang ya yang memberikan kepastian hukum ya, yang memberikan kepastian hukum dan mendukung aktivitas pasar keuangan syariah. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait dengan perbankan syariah, kemudian muncul juga tahun 2008 Nomor 19 terkait dengan surat berharga syariah negara atau sukuk ya. Kemudian juga pada tahun 2009 ya, 1 tahun kemudian mendukung adanya amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 1983 tentang PPN barang dan jasa. Ya, hal ini dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, tidak hanya itu ya, ternyata perbankan syariah sendiri ya, pada tahun 2013 itu fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariahnya juga berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga seluruh ya aktivitas fungsi pengawasan dan pengaturan yang tadinya di Bank Indonesia pindah ke OJK. Ya, dari awal sistem perbankan syariah ini dimunculkan, ya, dikembangkan di Indonesia, maka dalam 2 dekade dapat dilihat pencapaian kemajuan dari perkembangan dari keuangan syariah di Indonesia. Di antaranya adalah aspek-aspek kelembagaan, ya, kemudian infrastruktur pendukung, ya, di perbankan syariah, kemudian munculnya perangkat regulasi ya, perangkat-perangkat regulasi yang mengatur ya, dan sistem-sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Nah, tidak ayal, ternyata sistem keuangan kita menjadi ya, sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu ya sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Ya, jadi sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem yang terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2016 kita lihat bahwa industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah. Ya. Ini ketutupan di video ya. 12 bank syariah, kemudian 22 unit usaha bank syariah juga dimiliki oleh bank umum konvensional, 162 BPRS dengan total aset 273 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Sehingga dalam operasionalnya perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah ya, di mana prosesnya sama-sama diketahui dan disetujui oleh pihak bank maupun pihak nasabah pada saat akad atau perjanjian ditandatangani. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah sifatnya adalah profit sharing ya, atau membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang dijalankan oleh perbankan. Akadnya yang diterapkan di dalam bank syariah adalah ya 3 ya, sebenarnya ada beberapa akad ya. Yang akan kita bahas ada 3. Pertama adalah mudharabah, kemudian musyarakah, kemudian murabahah ya. Hal ini mungkin sudah kalian ketahui, saya secara singkat saja saya jelaskan bahwa akad-akad ini terdiri dari akad mudharabah, akad musyarakah, kemudian akad murabahah, di mana akad mudharabah itu merupakan akad ya kerjasama antara usaha antara nasabah dan bank. Tentu ini sudah kalian dapati ya dari awal semester hingga sekarang mungkin sudah banyak terkait dengan penjelasan akad-akad di bank syariah. Bisa kita lihat saja bahwa bank akad mudharabah ini secara praktiknya biasanya dilakukan oleh bank syariah ya, perbankan syariah terutama dalam deposito ya. Di mana nasabah memberikan modal usaha, kemudian bank yang menjadi penyelenggara melakukan usaha. Tentu dengan ketentuan ya, kerugian dilakukan nasabah ya, maka ditanggung oleh nasabah itu sendiri ya. Sebaliknya jika bank yang melakukan kesalahan, maka bank juga bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian tersebut ya. Nah, kemudian secara musyarakah ya, perjanjian kerjasama antara dua pihak ya,
untuk usaha tertentu, baik bank atau pihak yang terlibat sama-sama mengeluarkan modal. Risiko ditanggung secara bersama-sama, kemudian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kegiatan murabahah ya itu adalah aktivitas jual beli barang dengan tambahan keuntungan dengan tambahan keuntungan untuk bank syariah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini sering dilakukan pada perjanjian produk kredit perumahan ya, pembangunan perumahan atau KPR. Ya, tentu saja akad-akad bank syariah ini lebih kalian pahami ya. Jadi saya hanya menjelaskan secara singkat terkait dengan akad-akad yang ada di bank syariah. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional tentu saja sudah kalian pahami secara lebih detail ya. Sedangkan yang saya akan jelaskan mungkin hanya beberapa rangkuman ya, resume. Jadi hasil yang kalian lihat di slide ini merupakan hasil rangkuman ya terkait dengan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Di antaranya bank syariah dan bank konvensional itu melakukan investasi juga, dua-duanya melakukan investasi, menerapkan prinsip-prinsip yang berbeda, melakukan orientasi, kemudian menerapkan hubungan, serta kita lihat bahwa ada dewan pengawas maupun dewan di setiap ya dewan pengawas di setiap bank ya. Nah, bank syariah melakukan investasinya halal ya berdasarkan hukum Islam, sedangkan investasi dalam bentuk bank konvensional dilakukan dalam bentuk apa saja. Dalam arti dilakukan secara prinsip perbankan secara global ya. Kemudian prinsip yang dilakukan pada bank syariah menerapkan prinsip profit sharing atau bagi hasil jual beli maupun sewa. Sedangkan bank konvensional prinsipnya adalah suku bunga ya. Kemudian orientasi pada bank syariah menerapkan pada keuntungan dan falah ya, kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian bank konvensional orientasinya pada bunga ya, keuntungan bunga. Hubungan dalam nasabah yang dibentuk pada bank syariah adalah kemitraan, sedangkan hubungan nasabah pada bank konvensional ya itu dalam bentuk kreditur debitur ya. Sedangkan penghimpunan penyaluran dana sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sedangkan penghimpunan dan penyaluran dana pada bank konvensional tidak memerlukan ya keputusan dari dewan sejenis ya, dewan pengawas maksudnya. Ya, terutama fakta yang kita dapati bahwa ya hal yang menarik adalah ketika krisis pada tahun 98 ya, krisis ekonomi yang melanda di Indonesia, ternyata fakta menarik adalah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia berhasil ya, tercatat berhasil mampu melewati masa krisis itu. Hal ini menjadi ya fakta yang diperoleh dari fakta sebelumnya ya, fakta bahwa Bank Muamalat berhasil melewati krisis ya, itu menjadi ya pertanyaan buat banyak orang ya, serta menimbulkan keheranan pada kebalnya bank syariah yang ada di Indonesia. Kenapa bank syariah di Indonesia berhasil atau mampu melewati krisis ekonomi pada tahun 98, sedangkan ya di waktu yang bersamaan justru banyak bank-bank konvensional mengalami kejatuhan. Sejak saat itulah mulai muncul ya bank syariah lain seperti Bank Syariah Mandiri ya sebagai bank syariah kedua hasil gabungan dari beberapa bank yang dimiliki oleh BUMN yang mengalami dampak pada krisis ekonomi tahun 98. Nah, tentu kita berbicara terkait dengan prospeknya. Nah, lepas dari sejarahnya ya, terlepas dari perkembangannya baik di negara Eropa maupun di negara Indonesia, tentu saja kita bertanya ya, kalau kita lihat di sini bagaimana prospek perbankan syariah, masihkah ada atau sudah tidak ya. Tentu saja banyak tantangan, dukungan maupun analisa-analisa ya terkait dengan prospek perbankan syariah. Ya, prospek perbankan syariah dapat dilihat dari beberapa gambar ini ya, bahwa pada tahun 2018 kita lihat penetrasi perbankan syariah di beberapa negara muslim ya, terutama bahwa dapat dilihat di Indonesia itu berkembang 5%, 5,3%, kemudian Bangladesh itu 14,8%, Pakistan 11,4%, Turki 5,6%, dan Malaysia 27%.
Ya, tentu ini menjadi hal yang positif ketika tahun 2018 kita bisa meningkatkan ya praktek perbankan syariah sebanyak 5%. Ya, di sini juga dapat dilihat bahwa market share-nya ya, pembiayaan kredit perbankan syariah versus konvensional, bahwa di sini di Indonesia masih sebanyak 6%, sisanya 94% didominasi oleh konvensional. Sedangkan di Malaysia sendiri itu sudah cukup berkembang 34,13%, sedangkan konvensional adalah 65,87%. Bank syariah pada saat itu ya masih berjumlah 16 dan bank syariah di Indonesia yang tadi 16 adalah bank syariah di Malaysia, sedangkan di Indonesia bank syariahnya berjumlah 14 bank ya dan 20 unit usaha syariah. Ya, prospek dari bank syariah kalau kita lihat dari tantangan ya, maka masih banyak orang yang menilai sistem profit sharing yang dilakukan oleh bank syariah ini memiliki resiko yang sangat tinggi ya. Resikonya cukup besar, belum lagi mempertimbangkan dampak dari inflasi yang cenderung tidak stabil. Nah, ini menjadi tantangan sendiri. Kemudian yang kedua diikuti dengan semakin banyaknya bank konvensional yang ikut berkembang dan beralih ke bisnis syariah ya atau ke institusi syariah dengan menggunakan prinsip syariah. Tantangan yang ketiga adalah bank syariah belum mampu mendominasi pasar ya seperti halnya bank konvensional. Yang terakhir adalah hingga saat ini baru tercatat 3 perbankan syariah yang tercatat di sahamnya ya di Bursa Efek Indonesia. Fakta yang menarik bahwa 100% ya, hampir rata-rata perbankan syariah di Indonesia mampu membuktikan bahwa sistem profit sharing itu menguntungkan. Berbicara tentang tantangan, kita berbicara juga terkait dengan dukungan. Ada tidak dukungan yang diberikan kepada bank-bank syariah di Indonesia? Tentu saja ya, dukungan ini didapati ya atau diperoleh dengan adanya undang-undang, kemudian legal draft ya yang sudah disahkan ya. Juga dari Bank Indonesia sendiri. Bank Indonesia ya sudah memproyeksikan bahwa perbankan syariah akan mengalami peningkatan pangsa pasar di sekitar tahun 2023. Nah, tentu saja ini menjadi hal positif di mana itu diikuti dengan rencana Bank Indonesia juga ya dalam waktu dekat menerbitkan instrumen surat berharga syariah negara atau sukuk ya yang bisa dijadikan sebagai alternatif pembiayaan di pasar keuangan syariah. Dan pada tahun 2019 kemarin ya pada bulan Mei secara resmi pemerintah meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI ya, 2019 hingga 2024 sebagai pembuka jalan untuk bank syariah bisa masuk ke dalam 10 bank terbesar di Indonesia. Nah, tentu saja hal ini menjadi peluang yang baik bagi bank syariah untuk bisa berkembang lebih ya. Surat berharga atau syariah negara ya atau sukuk ya nanti nanti bisa diperdagangkan kembali dan menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk kebutuhan likuiditas perbankan ya. Kemudian selain adanya sertifikat Bank Indonesia Syariah, fasilitas Bank Indonesia Syariah, reverse repo syariah dan repo SBSN. Dengan adanya MEXI tadi ya, dengan adanya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, kedepannya diharapkan ya, bank syariah tidak hanya menyalurkan keuangan, namun juga bisa mengintegrasikan secara menyeluruh ya. Kemudian yang ketiga adalah peluangnya adalah ada 4 langkah yang bisa dijadikan aktivitas pendorong perbankan syariah ya. Pertama adalah penguatan halal value change ya. Value change dengan fokus dengan sektor yang dinilai potensial dan berdaya nilai tinggi ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah terdapat dalam MEXI ya, Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia atau MAXI. Kemudian penguatan sektor UMKM ya sebagai penggerak utama halal value change. Kemudian yang keempat adalah penguatan di bidang ekonomi ya, terutama di perdagangan. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki perspektif yang cukup positif di Indonesia, baik pertumbuh kembangnya ya, maupun prospek ke depannya untuk terus berkembang di Indonesia. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika krisis ekonomi 98 perbankan syariah berhasil melewatinya, tentu saja kita ingin cari tahu bagaimana ketahanan
ketebalan, kemudian daya tahan ya, terutama perbankan syariah dalam melewati masa pandemik seperti ini. Bagaimana prospeknya, bagaimana tantangannya, hambatan serta dukungan-dukungan yang diperoleh dari perbankan syariah untuk bisa tetap tumbuh kembang di Indonesia. Ya, silakan kalian cari tahu. Ini sifatnya tidak wajib, namun bagi yang mengumpulkan maka mendapatkan poin plus ya. Silakan mencari tahu terkait dengan prospek perbankan syariah, terutama di era pandemik saat ini, bagaimana tantangannya, kemudian dukungan serta prospeknya, sehingga atau solusi-solusi ya, bisa sifatnya bersifat persepsi individual, didukung dengan fakta-fakta yang bisa kalian cari di internet ya. Tolong cari fakta-fakta yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan ya, dalam arti faktanya tidak berupa fakta-fakta individu juga ya, seperti tulisan-tulisan blog, namun bisa menjadi analisa-analisa yang kuat begitu. Nah, silakan cari fakta-fakta itu dari koran reputable ya, yang terreputasi, yang bereputasi, atau pemberitaan-pemberitaan di internet ya, catatan-catatan yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan ataupun catatan jurnal ya, bagaimana tantangan, dampak maupun prospeknya ke depan, sehingga kita bisa mengetahui ya, menjadi tambahan ilmu tersendiri untuk kita bisa mengetahui ya prospek dari perbankan syariah. Jadi prospek baru di era pandemik seperti ini. Silakan kalian cari tahu, kemudian nanti kalian kumpulkan di akhir minggu saja ya. Jadi tidak perlu terburu-buru ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan, penyampaian maupun dalam referensi yang saya gunakan. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup sekian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.